Oke, langsung saja, rezim Xi Jinping dituding sedang aktif loh mengacaukan perbatasannya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas 5 zona paling berbahaya, tempat di mana tekanan ini paling terasa. Tesis utamanya sebenarnya cukup sederhana. Di 5 wilayah perbatasan yang sangat berbeda, Beijing secara aktif terus menaikkan tensi. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari lautan dengan taktik zona abu-abu, lanjut ke panasnya Selat Taiwan, lalu naik ke pegunungan di perbatasan India-Cina, menyusuri konflik air di Sungai Mekong, dan terakhir, kita akan bahas soal skenario masa depan dan apa saja yang perlu kita awasi. Pemberhentian pertama kita, perairan yang jadi sengketa. Nah, di sini konfliknya itu unik, bukan perang terbuka, tapi lebih ke tekanan maritim yang terus-menerus dan bikin pusing. Nah, untuk memahami strategi di sini, kita harus paham dulu istilah kunci ini, taktik zona abu-abu. Gampangnya gini, ini tuh tindakan yang agresif tapi sengaja dibuat nanggung di bawah ambang batas perang. Tujuannya, bikin lawan bingung mau balas pakai militer atau tidak. Jadi ini semua soal menekan terus-menerus tanpa harus benar-benar memulai perang. Di sini Cina memakai struktur 3 lapis yang cerdik banget. Di paling depan, ada milisi maritim yang pura-pura jadi nelayan. Mereka didukung oleh penjaga pantai yang lebih besar. Merekalah yang melakukan manuver-manuver agresif. Sementara itu, Angkatan Laut PLA yang asli, yang punya kapal perang beneran, itu nunggu di belakang. Mereka jadi ancaman tersembunyi, yang bikin Beijing bisa cuci tangan dan bilang, oh itu bukan militer kami. Keputusan Pengadilan Internasional tahun 2016 itu seharusnya jadi penengah kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sejak saat itu, kita malah lihat percepatan aktivitas yang luar biasa. Mereka membangun pangkalan militer di atas terumbu karang dan menempatkan aset secara permanen. Tujuannya, untuk menciptakan fakta baru di lapangan. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Laut Cina Timur. Di sini, strategi zona abu-abu yang sama persis dipakai dalam konfrontasi langsung dengan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku atau Diaoyu. Tujuannya sama, membuat kehadiran mereka di sana jadi hal yang normal, jadi biasa. Sedikit demi sedikit menggerus kontrol administratif Jepang. Sekarang kita pindah ke lokasi kedua, Selat Taiwan. Nah, kalau di sini, tekanannya jauh lebih terang-terangan, lebih militeristik, dan banyak yang bilang ini salah satu titik paling berbahaya di dunia saat ini. Skalanya, wah, masif banget. Cina bahkan mendedikasikan satu komando teater militer penuh, namanya Komando Teater Timur, khusus untuk skenario ini. Mereka mengerahkan semuanya, mulai dari angkatan udara, laut, pasukan roket, sampai unit perang siber. Semuanya diarahkan ke Taiwan dan sekutu-sekutunya. Nah, ini dia poin krusialnya. Ada siklus aksi-reaksi yang sangat jelas. Setiap kali Taiwan mengambil langkah politik untuk memperkuat kedaulatannya, misalnya menerima kunjungan pejabat asing, Beijing langsung merespons dengan tekanan militer yang lebih intens. Pola ini sudah kita lihat berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Dari laut, kita pindah ke darat. Kita sekarang ada di perbatasan darat tertinggi di dunia, dan salah satu yang paling gampang meledak. Ini jenis konflik yang benar-benar berbeda. Bentrokan di Lembah Galwan tahun 2020 itu benar-benar jadi wake-up call. Insiden itu mengubah sengketa yang tadinya dingin menjadi konfrontasi militer permanen. Puluhan ribu tentara dari kedua sisi sekarang berjaga di sana sepanjang tahun. Dan ini menunjukkan dengan sangat jelas, di Himalaya perang itu tidak cuma dimenangkan oleh tentara, tapi juga oleh beton dan aspal. Siapa yang bisa membangun jalan dan jembatan lebih cepat, dialah yang akan menguasai medan. Mereka secara harfiah mengubah geografi untuk keuntungan militer. Pemberhentian keempat kita ini nunjukin kalau konflik perbatasan itu nggak melulu soal tentara. Bisa juga soal kontrol atas sumber daya yang paling vital bagi kehidupan, yaitu air. Hubungan sebab akibatnya di sini sangat jelas loh. Tindakan yang diambil di hulu sungai, di dalam wilayah Cina, seperti membangun bendungan-bendungan raksasa, ternyata punya dampak yang merusak banget buat negara-negara tetangga di hilir. Ini adalah cara unjuk kekuatan tanpa harus mengirim satu pun tentara melintasi perbatasan. Tapi, respons dari negara-negara hilir ini terpecah. Vietnam misalnya protes keras, tapi negara lain seperti Laos dan Kamboja ada di posisi yang sulit. Mereka terjepit antara harus menyeimbangkan kerusakan lingkungan dengan kebutuhan mereka akan investasi dari Cina. Jadi, setelah kita keliling ke 5 titik panas ini, apa sih sebenarnya benang merahnya? Yuk, kita coba lihat gambaran besarnya dan skenario apa yang mungkin terjadi ke depan. Kutipan ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Struktur kekuasaan yang sangat terpusat di bawah Xi Jinping memang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas. Tapi, di sisi lain, ini juga meningkatkan risiko salah perhitungan fatal karena suara-suara kritis atau informasi yang berbeda seringkali tidak sampai ke atas.
Analisis ini menyodorkan 3 kemungkinan jalan ke depan. Skenario A, mempertahankan. Dianggap yang paling mungkin terjadi saat ini, yaitu tekanan yang stabil dan terus-menerus seperti sekarang. Tapi, kita harus waspada dengan skenario B, di mana masalah di dalam negeri bisa memicu tindakan yang lebih nekat di luar negeri. Ini skenario yang berbahaya. Lantas, apa saja yang perlu kita pantau untuk tahu situasi ini akan mengarah kemana? Nah, ini dia beberapa indikator kuncinya. Resiko terbesarnya sebenarnya sederhana. Dengan begitu banyak tekanan kecil yang terjadi terus-menerus, kemungkinan satu kesalahan kecil saja bisa memicu krisis besar jadi makin tinggi. Sebagai respons, negara-negara di kawasan ini mulai memperkuat aliansi mereka dan berusaha membangun ketahanan di dalam negeri. Anggap saja ini daftar pantauan praktis buat Anda. Dengan mengamati hal-hal seperti perilaku milisi maritim atau seberapa cepat jalan dibangun di Himalaya, kita bisa dapat gambaran yang cukup bagus tentang kemana arah angin bertiup. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Benang merah yang menyatukan kelima zona bahaya ini adalah strategi tekanan yang konstan. Tujuannya adalah untuk menormalisasi konflik-konflik kecil ini, menciptakan sebuah new normal yang sebenarnya sangat tidak stabil dan penuh dengan risiko salah perhitungan. Dan sebagai penutup, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan semua tekanan ini terjadi serentak, di laut, di darat, bahkan di sungai, apakah kawasan ini akan bergerak menuju status quo yang tegang, konflik yang lebih besar, atau mungkin sebuah perubahan internal yang tidak kita duga?